Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Ramadan dari perwakilan kelompok 6, yang dimana kelompok 6 ini akan membawakan materi tentang kebijakan fiskal dan kesempatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kebijakan fiskal dan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal dan kesempatan kerja. Dari waktu ke waktu kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam suatu perekonomian semakin penting, sehingga usaha-usaha yang dengan sengaja dilakukan untuk mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah guna kestabilan ekonomi perlu dilakukan. Tindakan pemerintah dalam memanipulasi penerimaan dan pengeluaran negara inilah yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan kebijakan fiskal. Dengan demikian, kita dapat memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Sedangkan kesempatan kerja penuh dapat diartikan sebagai keadaan di mana semua pemilik faktor produksi yang ingin mempekerjakan pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut. Konsep kesempatan kerja ini umumnya dihubungkan dengan kesempatan kerja manusia, karena pengangguran tenaga kerja manusia inilah yang mempunyai dampak sosial yang sangat luas. Berdasarkan pengertian di atas, maka pencapaian kesempatan kerja penuh ini sukar untuk dicapai, karena pada setiap saat tentu saja ada faktor produksi yang kehilangan lapangan kerja, dan pada saat itu pula kesempatan mendapat pekerjaan belum tercipta dengan adanya ketidaksempurnaan pasar. Suatu kebijakan memiliki sasaran tertentu yang ingin dicapai, yang dikenal dengan tujuan kebijakan dan dicerminkan dalam bentuk perubahan-perubahan variabel tertentu yang diinginkan, yang biasa disebut dengan variabel target. Dalam kaitannya dengan analisa ISLM, variabel target yang dimaksud baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter hanya variabel pendapatan nasional. Setelah dijelaskan di atas bahwa dalam kebijakan fiskal, variabel yang dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan terdiri atas pajak, transfer pemerintah, serta pengeluaran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang macam-macam kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pembiayaan fungsional, yang kedua pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keempat anggaran belanja seimbang. Dalam pembiayaan fungsional, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga dalam masa ada pengangguran, pajak sama sekali tidak dipakai atau diperlukan. Selanjutnya, pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian, apabila pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat, maka ditempuhlah pencetakan uang. Jadi, pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa tanpa ada hubungan langsung antara keduanya, akan ada bahayanya, yaitu kemungkinan pengeluaran semakin berlebihan. Nah, yang kedua, pengelolaan anggaran. Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembiayaan fungsional, karena pengelolaan pemerintah, perpajakan, dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik. Dalam pendekatan ini, hubungan langsung antara pengelolaan pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil kestabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Pendekatan ini selalu berusaha untuk mempertahankan adanya anggaran belanja yang seimbang tanpa defisit anggaran belanja, sehingga pada masa depresi, pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan dan penerimaan dari pajak pun akan ditingkatkan pula, tetapi jangan sampai menimbulkan deflasi.
Sebaliknya, dalam masa inflasi, pajak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mencegah timbulnya akibat inflasi yang tidak diinginkan. Misalnya, inflasi yang deras biasanya mengubah struktur harga dan struktur upah. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Pada akhir tahun 1940-an, kepercayaan lebih banyak diberikan pada mekanisme otomatis daripada kebijaksanaan fiskal. Penyesuaian otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga menstabilkan perekonomian tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah yang disengaja. Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan atas dasar perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan menurun, terutama dari pajak pendapatan. Yang keempat, anggaran belanja seimbang. Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau managed budget adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dapat pula diikuti pendekatan serupa, tetapi harus tetap mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan dan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juminim Lestari. Ini saya akan menjelaskan tentang konflik kebijakan fiskal dan kesempatan kerja. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan mencapai kesempatan kerja perlu, bukan berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi perorangan yang menderita atau yang mengalami pengangguran. Kesempatan kerja penuh dapat kita artikan sebagai keadaan di mana semua pemilik faktor produksi yang ingin memperkerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut. Konsep kesempatan kerja ini umumnya dihubungkan dengan kesempatan kerja manusia, karena pengangguran tenaga kerja manusia inilah yang mempunyai dampak sosial yang sangat luas. Berdasarkan pengertian di atas, maka pencapaian kesempatan kerja penuh itu sangat sukar dicapai, karena pada setiap saat tentu ada saja faktor-faktor produksi yang kehilangan lapangan kerja, dan pada saat itu pula kesempatan mendapatkan pekerjaan belum tercipta dengan adanya ketidaksempurnaan pasar. Untuk sasaran memperluas kesempatan kerja, kebijakan fiskal ekspansif akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan setiap pengeluaran pemerintah akan diusahakan untuk membangun infrastruktur dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi pajak, pengangguran pajak akan meningkatkan investasi karena biaya investasi akan berkurang. Investasi yang tinggi akan memacu munculnya lapangan kerja baru. Demikian sebaliknya, jika dilakukan kebijakan fiskal kontraktif, penambahan pajak akan mengurangi investasi dan pengeluaran pemerintah yang ditahan tidak akan mengalir ke masyarakat dalam bentuk kesempatan kerja. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak, dapat adanya pengangguran yang berarti dan terjaga. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal. Mengapa? Karena suatu perekonomian dapat mencapai laju pertumbuhan yang dikehendaki melalui tingkat penggunaan tenaga kerja. Dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seluruh angkatan kerja mendapat pekerjaan. Kondisi ini dapat terwujud bila pemerintah mampu menambah lapangan kerja, sehingga dapat menampung seluruh tenaga kerja.
Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini antara lain dengan mengurangi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Dari dalam negeri, pemerintah penambahan mengeluarkan untuk membuka lapangan kerja padat karya melalui proyek-proyek pembangunan fisik di bidang moneter. Pemerintah mempermudah kredit usaha.